Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921911097 dari kelas C Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan mengenai langkah-langkah pembuatan RPP versi lama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2016 dan RPP versi yang disederhanakan sesuai edaran Menteri nomor 14 tahun 2009 sesuai dengan ketentuan dan langkah-langkah pembuatan RPP setiap versinya. Nah, langsung saja ke komponen pembuatan RPP. Saya akan tampilkan nanti RPP yang saya buat versi lama dan RPP yang saya buat yang disederhanakan. Langsung saja ke komponen pembuatan RPP. Nah, isi paling atas dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu yang pastinya ada identitas ya, yang terdiri dari sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok. Nah, di sini ada alokasi waktu. Untuk menentukan alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Nah, alokasi waktu untuk tingkatannya itu SD sederajat itu 35 menit setiap 1 jam pelajaran, SMP sederajat 40 menit, SMA sederajat SMP sederajat 40 menit, SMA sederajat 45 menit. Nah, di sini saya membuat RPP dari sekolah SMP Islamiyah Ciawi dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 8 semester 1 dengan materi pokok yaitu variasi gerak spesifik permainan bola basket ya. Dan alokasi waktunya itu 3 kali pertemuan. Langsung saja ke kompetensi inti. Nah, di dalam kompetensi inti ini kita melihat KI dan KI untuk melihat kompetensi yang dasar dan indikator pencapaian ini. Nah, di dalam kompetensi inti yang pertama kita lihat ya, KI dan KD itu sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi kita cari aja atau download aja di Google. Nah, untuk yang ke B itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu kan KD. KD-nya itu juga sudah ada di dalam KI dan KD yang bisa di-download. Ada juga indikator. Indikator itu dilihat dari silabus yang dibuat. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini dalam tujuan pembelajaran saya menggunakan metode saintifik, yaitu di mana pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Bisa dilihat tujuan pembelajaran yang saya buat dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Nah, yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Di sini ada materi pembelajaran untuk reguler, materi pembelajaran untuk pengayaan, dan materi pembelajaran untuk remedial. Itu harus ditentukan oleh guru. Yang selanjutnya metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran itu digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Nah, di sini saya menggunakan metode pembelajaran inklusif, cakupan, demonstrasi, part and whole, bagian dan keseluruhan, resiprokal, timbal balik, pendekatan pembelajaran kontekstual, dan pendekatan saintifik. Nah, yang selanjutnya untuk merumuskan
pembuatan RPP ini ada media dan bahan. Nah, media pembelajaran itu berupa alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai materi pembelajaran. Nah, di sini untuk media pembelajaran saya menggunakan gambar, model, dan video. Nah, gambar ini itu prinsip gerakan operan melalui atas kepala atau passing atas, menembak, shooting menggunakan satu tangan, dan layout shoot. Itu gambar ya. Dan model, peragaan model itu dilakukan oleh guru atau peserta didik yang sudah memiliki kemampuan melakukan operan melalui atas kepala atau passing atas, menembak atau shootingnya itu menggunakan satu tangan, dan layout shoot bola besar dengan bola basket. Nah, selanjutnya ada dalam video pembelajaran gerak spesifik melempar, menembak bola, layup shoot ke dalam permainan bola basket. Itu tadi di dalam media pembelajaran menggunakan gambar, model, dan video. Selanjutnya dalam alat pembelajaran. Di sini saya menggunakan ruang terbuka atau lapangan ya. Yang pastinya bola, yang pastinya di dalam lapangan itu ada tiang basket, dan cone, stopwatch, dan fluid. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Nah, saya menggunakan buku untuk siswa pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tahun SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 2013 halaman 48 sampai 62 tahun 2017. Dan buku untuk guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan halaman 49 sampai 60 tahun 2004. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu, di dalam kegiatan pendahuluan ini, gambarannya seperti yang harus dilakukan oleh guru itu, yang pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelum berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, ada menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang keempat, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, itu untuk kegiatan pendahuluan, dan yang selanjutnya ada kegiatan inti ya. Nah, dalam kegiatan inti ini ada menggunakan pendekatan saintifik kan yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nah, ada juga dalam setiap kegiatan itu guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Nah, yang selanjutnya ada penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini ada kegiatan guru bersama peserta didik, di mana harus membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran hari itu dan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan juga memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, ada juga di dalam kegiatan penutup itu ada kegiatan guru. Guru itu harus melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran ini hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh guru. Nah, di dalam penilaian pembelajaran ini ada teknik penilaian, yaitu
Poin-poinnya ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di dalam pembelajaran remedial juga harus ada penilaian pembelajarannya. Dan juga ada pembelajaran untuk pengayaan. Nah, itu adalah komponen pembuatan RPP yang saya buat, juga saya tampilkan di layar ini. Saya tampilkan dan saya akan sederhanakan untuk versi RPP versi penyederhanaannya ya. Nah, untuk RPP versi penyederhanaannya itu cukup mudah kalau kita sudah membuat RPP versi lama. Karena kenapa? Karena kita hanya memindahkan beberapa komponen ke RPP versi terbaru ini, RPP versi penyederhanaan. Nah, untuk RPP versi penyederhanaan saya akan tampilkan juga di sini, dan juga saya akan tampilkan RPP versi baru yang saya buat dan RPP versi penyederhanaan yang saya buat. Sekian pemaparan mengenai langkah-langkah pembuatan RPP versi lama dan disederhanakan ke dalam RPP versi baru. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian dan salah kata dalam pengucapan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.